Selamat pagi sahabat Info. Kembali hari di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Anissa Novianti yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Tanaman hias menjadi salah satu hobi beberapa tahun ini banyak diminati. Selain hanya dijadikan hobi, tanaman hias juga dijadikan sebagai peluang bisnis. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan bercocok tanam, tanaman hias, menjadi salah satu hobi paling banyak digemari oleh kalangan orang tua untuk mengisi waktu luangnya. Selain dijadikan sebagai hobi, bercocok tanam, tanaman hias ini menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia. Seperti Bapak Haji Usman, pensiunan PNS yang menjadi hobi bercocok tanam. Tanaman hias menjadi peluang bisnis yang sukses. Sejak tahun 2005, Pak Haji sudah memiliki hobi ini dari awal masa pensiunannya untuk mengisi waktu luangnya. Namun, pada masa pandemi COVID-19 kemarin pemerintah mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah. Dan banyak masyarakat yang mulai menyukai dan mencari berbagai jenis tanaman hias. Oleh karena itu, tanaman hias mulai dijadikan sebagai peluang bisnis oleh banyak masyarakat Indonesia. Sampai saat ini pun tanaman hias paling banyak diburu. Selain untuk mengurangi polusi tanaman hias, mudah sekali dirawat sehingga banyak diincar oleh pembeli. Pak Haji Usman memiliki banyak sekali jenis tanaman hias untuknya. Untuk jenis aglonema atau jenis tanaman ratu daun banyak diburu. Aglonema sendiri memiliki banyak sekali jenis seperti aglonema bidadari, legacy, lipstick, liduri, Claudia, bahkan litupi. Banyak sekali dicari oleh penggemarnya. Selain aglonema, masih banyak sekali jenis tanaman yang dimiliki oleh Pak Haji Usman, seperti janda bolong, kuping gajah, kadaka, lagasnya, dan masih banyak lagi. Seiring sejalan dengan perkembangannya, untuk dunia tanaman hias ini memang begitu cepat berkembang ya, sehingga saran beberapa teman yang ada di daerah sini mengatakan bahwa Bapak bisa dikomersilkan, dijual gitu. Saya mencoba untuk menggeluti dengan memproduksi sendiri dengan lebih awal bibit-bibitnya dulu ya. Saya beli bibit-bibitnya dulu dari berbagai jenis tanaman. Setelah itu budidayanya sendiri. Banyak, kalau harus saya sebutkan ribuan jenis ya. Tapi khusus saya ini memang hobi di tanaman hias aglonema ya. Aglonema dengan Anthurium germanii ya. Yang waktu itu tahun 2006-2007 sedang ramai-ramainya. Juga wave of love ya, gelombang cinta. Jadi banyak, tidak perlu saya sebutkan, terlalu banyak ya jenisnya. Nanti bisa dilihat di kebun, bisa disortir ya. Harganya kan fluktuasi harga berkembang sekarang ini macam-macam ya. Standar harga sih kalau jenis tergantung jenis tanamannya, dari mulai harga yang 25.000 ada juga yang sampai ratusan ribu. Pak Haji Usman memiliki banyak sekali jenis dari tanaman hias ini, khususnya untuk jenis aglonema atau jenis tanaman ratu daun banyak diburu. Aglonema sendiri memiliki banyak sekali jenisnya seperti aglonema bidadari, legacy, lipstick, liduri, Claudia, bahkan litupi. Banyak sekali dicari oleh penggemarnya. Selain aglonema masih banyak sekali jenis tanaman yang dimiliki oleh Pak Haji Usman, seperti janda bolong, kuping gajah, kadaka, lagasnya, dan masih banyak lagi. Siapa sangka dari berawal dari hobi ini, Pak Haji Usman menjadi pembisnis tanaman hias yang sukses dan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Tim Liputan SMK Infocom mengabarkan. Tanaman hias mempunyai banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada tanaman hias yang mempunyai bentuk yang unik dan mempunyai berbagai macam manfaat, yaitu Kadaka lasagna. Kadaka merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak diminati. Sebagian orang biasa menyebut tanaman ini sebagai tanaman paki sarang burung, sedangkan nama ilmiahnya adalah Asbienum scorpio.
Ciri khas atau keunikan tanaman ini adalah bulu-bulu halus dan juga gerigi pada bagian daunnya. Uniknya, tanaman ini juga mudah beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Salah satu alasan banyak orang yang menyukai tanaman kadaka adalah karena perawatannya yang mudah. Selain itu, Anda juga bisa memperbanyaknya dengan mudah. Bagian pucuk batang tanaman ini memiliki tunas baru yang sangat halus seperti bulu. Selain sebagai tanaman hias, sebenarnya memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai penghilang memar dan untuk mengobati bengkak. Anda bisa membalurkan tanaman ini pada daerah yang mengalami memar atau bengkak. Tanaman kadaka mudah dikenali dari tajuknya yang besar. Bagian ental tanaman ini bahkan bisa mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm. Warna daun kadaka cenderung mirip dengan daun tanaman lain pada umumnya, yaitu hijau cerah yang cantik. Akan tetapi, jika Anda menanam tanaman kadaka di tempat yang terkena matahari langsung, warnanya akan cenderung menjadi agak kuning. Sebagaimana tanaman paku lainnya, tanaman kadaka hidup dengan menempel pada batang tanaman atau di tembok rumah. Karena keunikan ini, biasanya tanaman kadaka ditanam sebagai penghias rumah. Selain itu, tentu saja tanaman kadaka bisa dimanfaatkan sebagai ornamen menghias taman, teras, dan juga rumah. Jika berminat, Anda juga bisa membudidayakan tanaman ini dan menjualnya ke orang yang menyukai tanaman hias. Selain itu, ukuran pohon juga turut mempengaruhi harga tanaman. Misalkan saja, jika Anda ingin menjual tanaman kadaka yang berukuran kecil, Anda bisa menjualnya di kisaran harga Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Sedangkan jika tanaman kadaka yang Anda memiliki ukuran yang relatif besar, harganya tentu saja juga akan meningkat, yaitu di kisaran harga Rp100.000 sampai dengan Rp150.000, tergantung kualitas, jenis, dan juga tempat Anda membeli tanaman ini. Dari Ciapus, Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan. Terdapat banyak sekali tempat pembuatan roti di Bogor, salah satunya ada Home Industri Roti Hangat di Cipal Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Roti menjadi salah satu makanan pengganti nasi yang berbahan dasar dari terigu ini. Banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan. Terdapat banyak sekali pabrik roti yang terkenal di Bogor. Salah satunya ada pabrik roti hangat yang terletak di daerah Cifor Bogor. Yuk kita intip cara pembuatan pabrik roti legendaris ini. Pabrik roti hangat ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Dalam sehari, pabrik roti ini bisa memproduksi roti hangat hingga 4.000 potong. Tidak hanya roti biasa aja, tetapi pabrik roti hangat ini membuat roti yang diisi dengan rasa-rasa seperti rasa stroberi, coklat, blueberry, keju, kacang, pisang coklat, susu, dan lain-lainnya. Untuk proses pembuatan roti hangat ini membutuhkan waktu hingga 5 jam. Membuat roti hingga hasilnya sangat memuaskan. Roti ini dijual oleh karyawan yang bertugas untuk keliling ke berbagai daerah Bogor. Ini di 2008 bikin 4.000 piece. Buka pagi jam 6 sampai tutup jam 12. Karyawannya ada 12 yang jualan. Di sini banyak sih rasanya. Ada rasa coklat, strawberry, blueberry, keju, kacang, pisco, sama susu. Tadi ada 7 rasa. Coklat sama susu. Ada 12 orang. Seperti yang kalian ketahui, roti hangat selalu berkeliling ke daerah-daerah rumah kalian. Harga satu roti pun hanya 2.000 saja. Cara pembuatan yang tradisional dan harga yang murah, namun memiliki rasa yang enak dan khas yang membuat roti hangat ini banyak diminati oleh warga Bogor. Dari Cifor Bogor, Tim Liputan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Anissa Novianti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.